7 amalan sunnah awal bulan Zulhijjah akan meraih kecintaan Allah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang istimewa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalih fiha ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in." Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah Azza wa Jalla melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Termasuk lebih utama dibanding jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad, dan tidak ada satupun yang kembali, atau ia mati syahid." Maka 10 hari awal bulan Zulhijjah menjadi hari yang amalannya sangat dicintai Allah. Amalan-amalan sunnah bulan Zulhijjah. 1. Puasa. Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa sunnah mulai dari awal bulan Zulhijjah. Diriwayatkan dari sebagian istri Nabi SAW, mereka berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr wa awwal itsnaini min asy-syahri wal khamis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah, hari Asyura 3 hari pada setiap bulan, dan hari Senin pertama awal bulan, serta hari Kamis. Niat puasa sunnah Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma syahri Dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa sunnah bulan Zulhijjah karena Allah Ta'ala. 2. Puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dari Abu Qatadah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah akhtasibu 'ala Allahi an yukaffara as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, wa siyamu yaumi Asyura akhtasibu 'ala Allahi an yukaffara as-sanata allati qablahu." Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Niat puasa Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma Arafatan sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. 3. Memperbanyak takbir. Disyariatkan bertakbir, bertahmid, dan bertahlil pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, "Ma min ayyam a'dhamu 'indallahi wala ahabbu ilaihil 'amalu fihin min hadhil ayyamil 'ashri fa'kthiru fihin minat tahlil wat takbir wat tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai olehnya daripada hari yang 10 hari pertama dari Zulhijjah. Karenanya perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad. Disyariatkan juga bertakbir setelah sholat subuh pada hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, yaitu dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan bagi Allah lah segala puji. 4. Memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kekerabatan, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan soleh lainnya. Sedekah dianjurkan setiap hari, maka pada hari-hari ini lebih sangat dianjurkan lagi. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. 5. Haji dan umrah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia kepada Allah berhaji ke Baitullah, bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. 6. Salat Idul Adha. Hadis dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adhal awatiqa wal huyyada wa dhawatil khududi. Fa ammal huyyadu fayatazilna as-salata wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami pada saat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya ia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu, sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat Id, baru beliau menyantap hasil kurbannya. 7. Berkurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Laksanakanlah sholat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana lahu dhabahu yadhbahuhu fa idza ahalla hilala dzil hijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudahhi. Barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dia sembelih pada hari raya, jika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah memotong atau mencukur rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih kurbannya. Barang siapa yang berkurban untuk diri dan keluarganya, maka disunahkan ketika hewan kurbannya disembelih ikut menyaksikan dan berdoa, Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar, ya Allah, terimalah kurban dariku, ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku.